Reza Inter. Kembali lagi di Update Inter, channel yang akan memberikan informasi tentang Inter Milan, dan inilah berita hari ini. Menurut laporan dari jurnalis Pasquale Guaro, masa depan dua bek senior Inter telah ditentukan. Stefan De Vrij dan Francesco Acerbi dipertahankan oleh manajemen klub. Keduanya saat ini tampil dalam performa yang solid dan meyakinkan, sehingga bukan tidak mungkin keduanya akan tetap dipertahankan oleh manajemen. Meski begitu, Inter tetap aktif merancang masa depan skuadnya dan akan tetap mencari tambahan di sektor pertahanan. Target utama adalah seorang bek yang bisa beroperasi fleksibel, baik sebagai bek tengah murni maupun di sisi kanan dari tiga bek belakang. Kriteria ini dinilai penting untuk memberikan kedalaman dan variasi taktis bagi tim asuhan Simone Inzaghi. Dengan rotasi padat dan ambisi untuk tetap kompetitif di semua kompetisi, kebijakan transfer yang terencana akan menjadi kunci agar Inter tetap stabil secara performa dan struktur skuad di musim-musim mendatang. Banyak nama dikaitkan, termasuk pemain tim nasional Indonesia Jai Idzas. Davide Fratesi yang menjadi target utama AS Roma dan Napoli diprediksi tetap memiliki peran penting di Inter meskipun sempat ingin meninggalkan klub pada Januari. Meskipun hanya mendapatkan peran terbatas di bawah pelatih Simone Inzaghi, permintaan Fratesi untuk pindah ditolak dan ia tetap bertahan di Inter. Roma dan Napoli berharap bisa mendapatkan Fratesi pada musim panas, namun perkembangan terbaru menunjukkan Inter tidak akan melepaskannya dengan mudah. Fratesi meminta pindah karena kesempatan bermain yang tidak konsisten, namun performanya semakin meningkat, termasuk gol penentu kemenangan melawan Bayern Munich di Liga Champions. Hal ini memperkuat posisinya di tim dan ia sepertinya mendapat kesempatan kedua di Inter. Inter juga diperkirakan akan menaikkan harga jual Fratesi kepada tim pesaing langsung dari 35 hingga 40 juta euro menjadi 70 hingga 80 juta euro. Luis Henrique, pemain sayap Marseille, telah menyatakan kesediaannya untuk bergabung dengan Inter Milan yang berencana menyelesaikan kesepakatan pada Mei. Inter dan Marseille saat ini masih memiliki selisih sekitar 10 juta euro dan valuasi Henrique. Pemain asal Brasil ini dipandang sebagai pelapis ideal untuk Denzel Dumfries dengan kemampuan teknis dan kecepatan yang memungkinkan Henrique bersaing untuk posisi utama dalam jangka panjang. Inter telah menjadikannya target prioritas dan intensif dalam pembicaraan dengan agen Henrique. Pemain berusia 23 tahun itu sangat antusias untuk pindah ke Nerazzurri, meskipun Marseille menginginkan sekitar 35 juta euro untuk transfer ini. Inter berusaha menyelesaikan negosiasi segera agar Henrique bisa bergabung dengan tim sebelum Piala Dunia antar klub pada Juni. Inter Milan mencatatkan rekor pendapatan klub tertinggi di Liga Champions dengan total 113,5 juta euro setelah mencapai semifinal. Ini berkat perubahan format yang memberi hadiah uang lebih besar. Inter menerima 18,62 juta euro untuk partisipasi di kompetisi, 9,2 juta euro untuk posisi keempat di fase Liga, dan 2 juta euro untuk mencapai babak 16 besar. Mereka juga mendapatkan 24,02 juta euro dari kuota Eropa dan 13,3 juta euro dalam bonus. Inter memperoleh 11 juta euro setelah mencapai babak 16 besar, 12,5 juta euro di perempat final,
dan tambahan 15 juta euro setelah mengalahkan Bayern Munich di semifinal. Leg pertama semifinal Liga Champions antara Inter Milan dan Barcelona akan berlangsung pada 30 April di Estadio Olympique Luis Companys, Catalunya, karena Camp Nou sedang direnovasi. Sementara leg kedua di San Siro dijadwalkan pada 6 Mei. Di semifinal lainnya, Arsenal akan menghadapi Paris Saint-Germain pada 29 April di London, dengan leg kedua di Parc des Princes pada 7 Mei. Final Liga Champions akan diadakan di Allianz Arena Munich pada 31 Mei. Mantan pemain Inter Fausto Pizzi memuji pencapaian Inter Milan yang mencapai semifinal Liga Champions, mengatakan bahwa kemenangan tersebut memberi dorongan mental dan kepercayaan diri yang besar bagi para pemain. Pizzi menyoroti bagaimana pemain seperti Mkhitaryan yang sudah berusia 36 tahun tetap tampil bugar dan memberikan harapan. Ia percaya skuad Inter cukup dalam dan bisa membuat sejarah dalam sepak bola. Pizzi juga mengapresiasi daya juang tim, terutama dalam situasi bola mati dan fisik yang prima. Mengenai pelatih Simone Inzaghi, Pizzi memuji kemampuan Inter dalam menyulitkan lawan dan memanfaatkan momen dengan efektif. Ia juga menyoroti kualitas lini tengah dan Lautaro Martinez sebagai pemain top, serta kemampuan tim untuk membatasi potensi pemain lawan. Menurut Pizzi, kepercayaan diri Inter sangat tinggi dan mereka tahu cara bermain efektif untuk meraih kemenangan. Mantan bek kanan Inter Maicon memuji performa tim setelah mereka menyingkirkan Bayern Munich dan melaju ke semifinal Liga Champions, di mana mereka akan menghadapi Barcelona. Maicon mengapresiasi reaksi cepat Inter dalam pertandingan tersebut dan memuji kualitas umpan Hakan Calhanoglu yang luar biasa pada gol Pavard. Ia juga mencatat pentingnya kepercayaan diri yang tumbuh setelah setiap gol dan kemenangan yang sangat berpengaruh di fase gugur Liga Champions. Maicon bercanda bahwa dirinya dan Julio Cesar mungkin membawa keberuntungan bagi tim, merujuk pada kenangan gol legendaris mereka ke gawang Barcelona di San Siro saat meraih treble. Mengenai perbandingan dengan tim 2010, Maicon melihat ada kemiripan dalam soliditas pertahanan, meskipun ia merasa tidak adil membandingkan kedua tim. Ia berharap Inter dapat menulis sejarah baru dan meraih gelar-gelar besar seperti yang mereka lakukan di era treble. Inter Milan dan Juventus bersaing untuk merekrut striker Lecce Nikola Kristovic dan Jonathan David dari Lille pada musim panas ini. Lecce menginginkan 25 juta euro untuk Kristovic yang telah tampil impresif dengan 2 digit gol di Serie A. Sementara David meminta gaji 6 juta euro per musim dan komisi agen sebesar 10 juta euro. Inter ingin meremajakan lini serang mereka dengan kemungkinan kepergian Marko Arnautovic dan Joaquin Correa. Juventus di sisi lain masih mempertimbangkan masa depan Dusan Vlahovic dan akan mencari pengganti jika ia pindah. Kristovic yang telah bermain di Lecce selama 2 musim juga dikenal dengan kemampuan bertahannya yang solid. Meskipun Lecce memasang harga 25 juta euro, tawaran 20 juta euro plus bonus mungkin cukup untuk mengamankan transfer. Jika Lecce terdegradasi ke Serie B, harga Kristovic kemungkinan akan turun.